Ya, teman-teman kita akan sama-sama menggumulkan satu tema apa artinya saya hidup sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus gitu ya. Nah, karena teman-teman semua saya anggap bukan lagi anak remaja gitu ya yang mungkin terombang-ambing, bimbang, galau, mencari jati diri. Saya pikir kita sudah melewatinya ya teman-teman pemuda. Atau ya mungkin belum semua settle, nggak apa-apa ya. Tapi mari kita memikirkan lebih dalam lagi tentang makna hidup gitu ya. Buat apa gua hidup atau gua ngapain ini ya di dalam hidup gua ya. Oke. Nah ada lagu ya, ada lagu. Hidup ini adalah apa? Kesempatan. Ya, kita lanjutin dulu ya. Hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk apa? Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Terus, hidup ini apa? Bukan, belum itu. Hidup ini hanya sementara, gitu ya. Pertanyaan saya, setelah kita meninggal dunia nanti, kalau kita pergi ke surga, ngapain sih kira-kira kita di sana, gitu? Ngapain kira-kira? Ya kita mau memikirkan lagi ya. Kalau kita meninggal dunia, kita pergi ke surga, kita bakal ngapain sih di sana? Melayani Tuhan nggak sih? Ya? Oh enggak? Atau gimana? Ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita di surga nanti kita hidup bersama Tuhan, ya kita melayani Dia. Pertanyaannya lebih banyak mana kesempatan kita melayani Tuhan di dunia yang sementara ini dengan melayani Tuhan di kekekalan yang ada di sorga. Menurut kalian lebih banyak mana kesempatannya? Di surga gak sih? Karena kita akan melayani Tuhan selama-lamanya bersama-sama dengan semua orang percaya, bersama-sama dengan malaikat, dan bersama-sama dengan seluruh ciptaan yang lain melayani Tuhan. Jadi sebenarnya kesempatan kita untuk hidup ini untuk apa sih selama kita hidup? Kita tuh kan kadang suka nyanyi ya lagu kayak itu tadi ya, tapi tanpa pikir artinya gitu. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa sih? Iyakah melayani? Toh kalau kita nanti pergi ke surga, kita juga akan melayani Tuhan selama-lamanya gitu. Jadi buat apa gue melayani di waktu yang singkat ini, yang sementara ini gitu. Kan nanti gue kalau bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya gue akan melayani Dia setiap hari. Every time, every day, every minute, every second. Nggak ada habis-habisnya. Oke, jadi kesempatan untuk apa teman-teman? Kesempatan untuk apa di dalam kehidupan ini gitu. Yang kita sebagai orang-orang Kristen mesti hidupi gitu loh. Oke deh, kesempatan untuk berbuat baik misalnya ya. Oke, jadi hidup ini adalah kesempatan gue untuk gue berbuat baik, teman-teman. Tapi sekarang coba teman-teman pikirkan, sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, apakah perbuatan baik kita itu diperhitungkan Allah supaya kita layak memperoleh kehidupan kekal? Apakah perbuatan baik kita diperhitungkan Allah untuk kita memperoleh kehidupan kekal? Big no, enggak ya, sama sekali enggak. Kita tidak perlu berbuat baik untuk memperoleh kehidupan kekal. Oke, coba gini deh ya. Itu tadi kalau kita masuk surga ya, berarti kan selamanya kita melayani Tuhan ya di dalam kekalan gitu. Nah, oke nih mungkin ada ya kalau di antara kita yang cita-citanya masuk neraka gitu ya, yang nggak percaya Yesus deh. Ada yang cita-citanya mau masuk neraka. Ya anggaplah kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Salah juga ya mengandai-andai begini. Masuk neraka mungkin orang lain yang tidak percaya Yesus, oke di neraka.
pertanyaannya di neraka apakah kita masih perlu berbuat baik teman-teman? Tadi kan pertanyaannya hidup ini kesempatan berbuat baik. Oke, misalnya kalau kita mati masuk neraka perlu nggak berbuat baik lagi? Siapa tahu di neraka diampuni ya, nggak jadi dimasukin neraka terus pindah karena selama 10 tahun di neraka berbuat baik terus jadinya nanti naik tingkat ya. Oke lah kamu nggak jadi di neraka selamanya, pindahin ke surga gitu. Kan enggak ya, enggak gitu ya, karena kesempatannya udah habis gitu. Sekali lu di sana ya tetap di sana gitu kan, enggak. Mau kita mau berbuat baik, mau berbuat jahat, ya tetap selamanya akan di sana gitu. Karena di neraka itu tempat hukuman bagi kejahatan. Setan-setan pun ada di sana. Dan pasti bakal selamanya berbuat jahat, teman-teman. Jadi logikanya daripada nanti kan bosen ya. Kalau misalnya lu cita-cita masuk neraka daripada ntar bosen kan, di neraka buat jahat selamanya. Nah kenapa nggak selama hidup yang sementara ini gitu ya, di kehidupan kita di dunia, ya kita berbuat baik lah gitu. Kan nanti lu bakalnya nggak berbuat baik lagi gitu ya. Ini kesempatan kita berbuat baik, iya nggak? Oke, jadi kesempatan hidup kita ini di dunia yang sementara ini harusnya untuk berbuat baik. Karena cita-cita gue ntar masuk neraka gitu ya, bakal bosen sampai bosen gue akan berbuat jahat terus gitu. Jadi oke lah, gue selama di dunia yang sementara ini puas-puasin berbuat baik ya, puas-puasin taat gitu. Karena lu berbuat baik di dunia ini nggak jadi masuk neraka gitu. Jadi cita-citanya nggak kesampaian, malah jadi masuk surga ya bersama dengan bidadari gitu, ya kan? Teman-teman ini logika yang sesat ya. Nggak bilang bahwa di dalam kekristenan kita mesti berpikir kayak begitu gitu ya. Yang benar adalah kita masuk surga atau nggak masuk surga kan bukan berdasarkan perbuatan kita gitu ya. Dan kita tahu teman-teman hidup yang sementara ini di dunia itu bukan hanya perkara kita doing good or bad gitu ya. Bukan cuman kita ngapain di dunia ini, kalau kamu banyak berbuat baik, kalau kamu banyak berbuat jahat, kamu akan menerima ini. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan menerima ini. Enggak kan? Di dalam kekristenan kita juga tidak mengenal hidup yang ditakdirkan teman-teman. Dalam arti, ditakdirkan dalam arti fatalistik ya, atau fatalisme. Apa itu? Hidup ditakdirkan atau paham fatalisme itu apa? Apa yang terjadi ya pasti terjadi gitu ya, sehingga ya udah kita pasrah aja lah gitu ya. Kita nggak perlu melakukan apapun. Nah itu paham fatalisme atau orang yang menganggap hidup ini semua diatur sampai sedetail-detailnya, kita nggak bisa berbuat sesuatu gitu ya. Jadi percuma. Nah itu fatalisme dan itu adalah paham agama yang lain. Tetapi di dalam kekristenan kita tahu hidup kita yang sementara ini di dunia ada tujuannya teman-teman. Ada rencana Allah yang kita perlu tahu untuk kehidupan setiap kita teman-teman. Nah gue gak akan membahas hari ini soal hidup yang ditakdirkan atau predestinasi atau kehendak bebas, bukan ya. Gue gak akan bahas itu, tapi kita hari ini akan sama-sama merenungkan tentang tujuan atau rencana Allah bagi hidup kita. Bagi kita orang-orang percaya. Kita sering kali ngomongin tentang apa sih tujuan hidup gitu ya. Tapi kadang kita sudah lupa dan tidak menghidupinya lagi teman-teman. Secara umum sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apa tujuan hidup? Apa tujuan hidup kita? Mau tanya deh. Kita harus sepakat dulu nih soal ini. Apa tujuan kita? Lu diajarin apa deh selama ini? Tujuan hidup kita apa sih? Apa yang dari sekolah minggu, dari ini diajarinnya apa? Elvia deh, Elvia. Nggak ada ya Elvia? Adanya Cingwen. Elvia, cecinya Ivan kemana nih? Nggak ada. Nah, padahal gue mau ngerosting dia hari ini sebenarnya rencananya. Oke, nggak ada. Bagus dia nggak datang. Oke, kita harus sepakat dulu ya. Apa tujuan hidup kita? Buat apa sih kita diciptakan? Buat apa teman-teman? Queenie deh, Queenie.
Lu diajarinnya apa tujuan hidup selama ini? Hah? Atau nggak ada? Hah? Apaan? Melayani, oke, melayani. Ya, memuliakan Tuhan gitu ya. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Atau hidup kita ini buat apa gitu ya? Kenapa sih tentang tujuan hidup kok kayaknya kita perlu ulang-ulang gitu ya? Gue juga ulang-ulang, udah tahu loh kok gitu tujuannya apa kalau gitu ya. Ya kali gitu ya, beneran udah tahu atau beneran nggak tahu masih cari juga selama ini gitu. Tujuan hidup kita. Nah kan ada lagunya ya. Telah lama ku cari-cari apa? Langkah hidup yang lebih pasti. Nah ini lagu buat yang sedang mencari tujuan hidup gak sih? Atau liriknya diganti ya. Bisa juga ganti liriknya ya. Telah lama ku cari-cari teman hidup yang lebih pasti. Ya ini buat yang cari teman hidup ya. Ini buat yang paling utama di dalam kehidupan itu punya teman hidup ya. Tujuan gue hidup buat apa? Buat merit, nanti punya anak, berkeluarga dan seterusnya gitu ya. Jadi mikirin pasangan hidup yang pasti itu lebih penting gitu ya. Perlu dong yang pasti-pasti ya, bukan yang kaleng-kaleng, gue nggak mau ntar gitu ya. Buat anak kok coba-coba gitu kan. Tapi gini teman-teman, hidup yang ada tujuannya itu lebih baik daripada sekadar kita menjalani hidup yang ya udah mengalir aja lah gitu ya. Biar aja mengikuti arus gitu. Nah itu gue pikir lebih baik hidup yang kita punya satu goal yang jelas bagi kehidupan kita gitu ya. Bukan ya udah terserah lah nanti besok begini, hari ini begini, entaran lain lagi gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi sekali lagi kenapa sih tentang tujuan hidup itu kok kayaknya diulang-ulang terus. Kita perlu memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Teman-teman karena ya kita itu sering lupa gitu loh ya. Ya kita dengar firman Tuhan aja hari ini belum tentu minggu depan lo inget gitu ya. Belum tentu kita habis pulang dari sini masih inget gitu ya firman Tuhan ngomong apa. Jadi ya penting untuk kita mengulang-ulang dan memikirkannya kembali ya. Kita seringkali lupa gitu. Udah tahu tujuannya, oke, kita dikasih tahu dari kita sekolah minggu, tujuan hidup kita, Tuhan itu menciptakan kita untuk kita memuliakan Dia gitu ya. Tapi kan seringkali kita juga lupa gitu. Seringkali di dalam prakteknya kita nggak melakukannya gitu ya. Tiba-tiba kayak kita orang yang anemia gitu ya, amnesia gitu. Gue ngapain di sini? Gue ngapain ini ya? Gue ngapain di gereja gitu? Oh iya, gue lagi puji-pujian gitu. Seringkali kita lupa gue ngapain ada di sini. Alasan kita sebagai orang Kristen itu apa gitu loh. Kita kadang bahkan kita nggak memikirkannya mungkin gitu. Nah teman-teman mengetahui tujuan dari hidup itu akan menentukan apa? Bagaimana kita itu melihat kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Jadi itu menentukan banget. Dengan kita tahu, oh gue diciptakan untuk satu tujuan, untuk satu goal, itu menentukan bagaimana kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana itu menentukan bagaimana kita menjalaninya kehidupan ini. Nah teman-teman jika kita menjadikan kemuliaan Kristus itu sebagai tujuan tertinggi di dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan merelakan segala sesuatu demi tujuan itu ya. Jadi baik kehidupan, baik kematian, kita akan mengarahkannya untuk kemuliaan Kristus. Nah saya mau ajak kita semua buka satu bagian firman Tuhan yang pasti udah sering banget kita baca ya. Mari kita buka Filipi dari kitab Filipi pasal yang pertama. Ini ayat yang pasti sudah sering kita baca atau mungkin dikotbahin gitu ya. Filipi pasal pertama ayat 21 sampai 26. Saya akan bacakan di dalam terjemahan baru versi yang kedua. Teman-teman silakan memperhatikan.
terutama kata-kata yang beda ya. Kalau teman-teman pegang Alkitab yang TB1, terjemahan baru versi 1, teman-teman bisa membandingkan artinya ya. Mungkin akan lebih jelas dan lebih gamblang di dalam TB2, lebih literal begitu ya. Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Namun lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan yakin aku tahu tentang hal ini. Aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkan dan melakukannya. Teman-teman, sayangnya enggak semua orang Kristen itu mengadopsi satu tujuan hidup yang seperti ini ya teman-teman. Ada beberapa di antara orang-orang Kristen yang menggunakan Tuhan untuk memenuhi tujuan hidup. Ya, jadi kebalik. Bukan Tuhan yang memberikan tujuan hidup, tapi ada loh orang-orang yang menjadikan Tuhan untuk memenuhi tujuan saya, agendanya saya. Jadi bukannya menggunakan hidup kita untuk tujuannya Tuhan, tapi kebalik gitu ya. Dan ini jelas sangat ironis gitu ya. Bukankah kita ini diciptakan untuk Tuhan, bukan sebaliknya. Oh, Tuhan ada buat gua gitu ya. Jadi Tuhan itu harusnya nurutin semua yang gua mau, atau gua punya maksud, atau gua punya tujuan. Ini hal yang ironis. Hal yang kebalik malah. Jadi gimana seharusnya? Bagaimana seharusnya kita memandang dan menjalani kehidupan ini? Gimana bisa kehidupan ataupun kematian kita akan memuliakan Kristus? Seperti bacaan kita ini, seperti yang dilakukan Paulus. Nah teman-teman, mari kita lihat pelan-pelan ya, satu persatu apa yang Paulus mau sampaikan kepada pembacanya gitu. Teman-teman, pandangan yang benar atau cara pandang yang benar itu akan menghasilkan satu sikap yang benar di dalam kehidupan kita. Jadi ini tergantung perspektifnya. Kalau lu punya perspektif yang benar, maka sikap hidup kita juga akan benar teman-teman. Nah jadi hal pertama yang kita perlu punya adalah perspektif yang benar tentang apa itu kehidupan dan apa itu kematian. Ya, di dalam seluruh rangkaian kehidupan kita ya. Mari kita lihat dua hal yang sedang dibandingkan Paulus ini gitu ya. Ayat 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ini dia sedang membandingkan dua gitu ya. Ada hidup dan mati ya. Hidup dan mati itu berkebalikan gitu ya. Jadi bukan sinonim, tapi anonim gitu ya. Hidup dengan mati gitu. Dia berseberangan. Nah, tapi bagaimana dia membandingkan hidup dengan mati itu dengan Kristus dan keuntungan. Jadi harusnya kan kalau tadi positif negatif berkebalikan, harusnya kalau dibandingkan ya ngomongnya gini, hidup adalah kerugian, mati adalah keuntungan gitu ya. Karena kan untung rugi, hidup mati gitu ya. Tapi enggak, Paulus mengatakan malahan yang bertentangan ini disejajarkan teman-teman gitu ya. Dengan hal yang positif, yaitu Kristus dan keuntungan. Jadi sama-sama ini, walaupun hidup dan kematian itu bertolak belakang, tetapi perbandingannya sejalan, Kristus dan keuntungan.
Jadi kira-kira gini pesannya ya yang mau disampaikan oleh Paulus. Seolah Paulus itu mau mengatakan hidup dan mati itu bukan hal yang bertentangan dan nggak perlu dipertentangkan, teman-teman. Keduanya sebenarnya netral. Keduanya sebenarnya sama-sama oke. Karena kenapa gitu ya? Karena memang benar nggak sih teman-teman, di dalam hidup ini nggak selalu yang kita alami itu adalah hal-hal yang baik. Ya, benar kan? Kita nggak selalu menemukan hal baik di dalam kehidupan. Sebaliknya, kematian itu nggak selalu hal yang buruk, teman-teman. Kita tahu kalau orang yang sudah sedemikian menderita sakit yang berkepanjangan, yang menyiksa, maka kematian itu adalah hal yang baik, saya pikir, gitu ya. Daripada harus memperpanjang kehidupan yang memang sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Jadi kematian tidak selalu buruk. Dan kehidupan juga nggak selalu baik gitu ya. Ada banyak orang yang di dalam hidup ini mengeluh, menderita, kenapa gue begini dan begitu. Jadi sebenarnya kedua ini netral, teman-teman. Tapi yang penting adalah kemana sih? Kemana seseorang itu mengarahkan kita punya kehidupan dan kematian. Kalau kehidupan dan kematian itu diarahkan kepada Kristus, maka dua-duanya sama-sama baik. Nah, inilah yang Paulus coba sampaikan di dalam surat Filipi ini. Kalau kita tengok teman-teman ya, kondisi Paulus yang sedang dipenjara ini gitu ya. Jadi latar belakang kitab Filipi ini, Paulus sedang dipenjara dan dia itu menunggu hukuman mati bertahun-tahun ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, hukuman yang nggak pasti gitu ya. Dia dihukum, ditahan, dipenjara, dan dia tunggu keputusan dari kaisar. Apakah hukuman mati atau dibebaskan gitu. Jadi sekian lama menunggu hal yang gak pasti. Itu kan pasti gak enak ya. Melelahkan gak sih? Sesuatu yang gak pasti itu kan, sesuatu yang digantung itu kan bikin kita gak tenang ya hidup ini gitu loh. Pasti rasanya bikin kayak mati segan tapi hidup gak mau gitu ya. Ada lanjutannya gitu ya. Mati segan, hidup tak mau. Lanjutannya, mantan segan, hati merindu selalu. Itu kata-kata gombal sih. Sesuatu yang digantung, sesuatu yang nunggu tanpa kepastian, itu buat kita kesel ya. Gue udahlah, kalau memang mati ya udah mati aja gitu ya. Kalau memang enggak dibebasin ya udah dibebasin aja gitu ya. Mungkin kalau kita jadi Paulus gitu ya, mungkin ya udahlah, gue nggak apa-apa, rela di penjara seumur hidup gitu ya, asalkan pelanggarannya adalah mencintaimu. Gombal lagi. Oke, kita balik ke Paulus ya. Mungkin orang itu normalnya ya kalau lagi putus asa gitu ya, atau setidaknya kalau menghadapi hidup dan mati gitu ya, nunggu keputusan. Kalau berkepanjangan itu kayaknya mungkin orang jadi tawar hati gitu ya. Udahlah gitu ya. Hidup gua udah kayaknya sama aja lah. Mau gua dibiarin hidup juga toh digantung seperti ini. Kalau gua mati kayaknya lebih baik deh gitu ya. Kayaknya gua lebih baik ya sama-sama gitu ya. Apatis jadi ya, orang bisa jadi apatis dalam hal kayak gini. Tapi teman-teman, yang dilakukan atau dihadapi Paulus ini ternyata dia beda gitu ya. Dia punya sikap yang beda gitu ya. Bagi Paulus hidup dan mati itu sama-sama positif. Jadi dia bukan hidup yang walaupun itu menunggu dengan ketidakpastian, bukan hidup yang ya udahlah segan gitu ya. Hidupnya ya udah biasa-biasa aja lah, atau gue juga entar lagi mati gitu ya. Bukan, tetapi kedua-duanya sama-sama positif bagi Paulus. Bukannya suatu dilema itu kayak kalau gue maju salah, mundur salah gitu ya. Enggak. Tapi buat Paulus itu hal yang sama-sama oke. Gue ditahan di sini, gue bisa hidup. Ini adalah hidup yang Tuhan anugerahkan gitu loh. Dan ini oke buat dia. Dia penuh dengan sukacita bahkan ya di meskipun situasi di dalam penjara gitu. Nah, teman-teman, yuk kita lihat ayat selanjutnya gitu ya. 22, 23, 24 gitu ya. Ayat 22 sampai 24 ini menjelaskan kalimat perbandingan tadi ya di ayat 21 gitu ya. Tadi kan hidup adalah Kristus. Nah, kalau hidup adalah Kristus itu bisa merujuk pada
hidup yang dikendalikan gitu ya, hidup yang dikendalikan oleh Kristus, atau hidup yang goalnya atau tujuannya itu adalah Kristus. Nah, itu hidup adalah Kristus maksudnya. Dan kalau dalam konteks ini Paulus kayaknya lebih cocok atau lebih memikirkan hidup ini tujuannya adalah Kristus gitu ya, bukan hidup yang dikendalikan oleh Kristus. Ya, bukan berarti salah gitu, enggak. Tetapi konteksnya ini lebih cocok. Oh, dia punya tujuan, hidupnya adalah Kristus. Nah, kalau ayat 20, kita tadi nggak baca ayat 20. Di ayat 20 itu berbicara tentang kehidupan dan kematian yang diarahkan pada kemuliaan Kristus. Ini erat kaitannya dengan ayat yang 22, 23. Nah, kehidupan yang memberi buah teman-teman untuk orang lain. Dan pada akhirnya kehidupan seperti ini yang akan, kalau ayat 26 ya, menambah kemegahan di dalam Kristus gitu ya. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena aku. Jadi teman-teman, kehidupan bagi Kristus itu bukanlah satu kehidupan yang kita tuh pasif ya. Tidak pernah hidup bagi Kristus itu kita diam-diam aja gitu ya, nggak melakukan apa-apa. Seorang yang hidup bagi Kristus akan selalu mengerjakan hal-hal yang menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh orang lain teman-teman. Ayat 22 ya, itu berarti bagiku bekerja. Artinya ini sesuatu yang aktif, bukan yang pasif gitu ya. Bekerja, memberi buah. Dan akhirnya buah itu dinikmati oleh orang lain teman-teman. Nggak selalu di dalam proses ini, di dalam berbuah itu mengalami satu yang mudah, tapi seringkali prosesnya susah gitu ya teman-teman, untuk supaya kita bisa berbuah gitu. Tetapi teman-teman, orang yang punya fokus kepada Yesus, dia akan tetap bertahan, dia akan tetap survive dalam situasi yang sulit. Dia tetap, kalau Pak Jokowi itu kerja gitu ya, kerja menghasilkan buah, dan buah itu dinikmati oleh sesama. Nah teman-teman, yang kedua, kehidupan bagi Kristus. Kalau tadi kehidupan bagi Kristus itu bukan sesuatu yang pasif, nggak pernah ya kehidupan di dalam bagi Kristus itu berarti kita diam-diam aja ya, karena Kristus yang melakukan semuanya, enggak. Tetapi kehidupan bagi Kristus juga tidak pernah isolatif teman-teman. Apa maksudnya isolatif ya? Sayang banget bagi sebagian orang Kristen gitu ya, yang mengaku orang Kristen, gue hidup buat Kristus, ternyata enggak hidup buat orang lain. Nah, teman-teman, hidup kekristenan itu, kita itu dipanggil untuk hidup bukan buat diri kita sendiri. Ada banyak orang lebih banyak menarik diri dari orang lain gitu ya, dari komunitas, dan ini bukan kehidupan kekristenan teman-teman. Buah yang dimaksud oleh Paulus di dalam bagian ini itu berkaitan dengan apa? Dengan pertumbuhan rohani orang lain teman-teman ya. Ayat 24 gitu ya. Ayat 24 itu dikatakan, namun lebih perlu tinggal di dunia ini, kenapa? Karena kamu. Jadi selalu ada kaitannya dengan sesama, dengan orang lain teman-teman. Paulus itu ingin melibatkan diri untuk mendatangkan hal-hal yang baik bagi jemaat di Filipi ya. Kalau di ayat 25 itu, dengan yakin aku tahu tentang hal ini, aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan makin bersukacita dalam iman. Jadi ada kerinduan Paulus itu terlibat di dalam kehidupan hal-hal yang baik yang mendatangkan kebaikan bagi jemaat di Filipi. Jadi teman-teman, sekali lagi, hidup bagi Kristus itu bukan hidup yang mengisolasi diri, yang mengasingkan diri dari orang lain. Berbuah itu berarti menjadi saluran berkat. Bagi apa? Bagi pertumbuhan rohani orang lain teman-teman. Nah sekarang, tadi hidup adalah Kristus, sekarang mati adalah keuntungan. Saya kira ini gak sulit ya. Gak sulit untuk dipahami kenapa mati adalah keuntungan. Tapi yang perlu kita pahami bukan hanya sekedar kita nanti kalau mati
kita ini udah bebas, wah udah nggak menderita lagi, udah nggak perlu lagi nanti ada sakit atau kita nggak perlu was-was, udah bebas dari segala penderitaan dunia gitu ya. Kematian atau kehidupan kekal setelah kematian itu adalah awal teman-teman, awal menuju persekutuan yang sempurna bersama dengan Kristus. Nah teman-teman, jadi bagi Paulus ini bukan hanya dipahami ya udah selesai gitu ya. Tapi ini adalah satu awal kehidupan yang baru sebenarnya. Dan bagi kita orang-orang Kristen, kita itu seharusnya melihat bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Tapi kematian itu adalah awal kehidupan yang baru sebenarnya. Nah teman-teman, tetapi di dalam konteks ini ya bagi Paulus tentang kehidupan dan kematian, bagi Paulus ternyata ini bukan pilihan yang mudah teman-teman. Ini bukan pilihan yang mudah, kenapa? Karena sama-sama baiknya. Ya, memilih, kalau kita memilih baik di antara yang buruk, oh ya jelas kita milih yang baik. Tapi kalau kita memilih di antara semua yang sama-sama baiknya, itu bagian yang sulit gitu ya. Dan inilah yang dirasakan Paulus gitu ya. Kalau dari gambaran ayat-ayat yang kita baca ini, Paulus itu jujur gitu ya. Dia itu jujur dengan perasaannya. Gue galau gitu. Gue seperti ditekan dari dua sisi gitu. Ditekan dari dua kondisi yang sangat intens yang mengharuskan dia memilih. Kalau dia agak egois, ya udah gitu ya. Mungkin ya udah gue mati aja gitu ya. Udah bebas semuanya gitu ya. Urusan lo di dunia ya udah urus sendiri gitu. Kan mendingan bersama Tuhan Yesus di sorga daripada bersama dengan orang-orang berdosa yang bakal nyakitin gue lagi, yang bakal ada konflik, yang bakal ada apa lagi perkelahian, pokoknya capek kan ya menghadapi orang-orang banyak gitu. Itu kalau dia egois. Tapi teman-teman, pilihan dalam hidup ini bukan hanya kan apa yang baik aja. Dalam banyak kasus kita juga diperhadapkan kepada sesuatu, kita itu memilih apa yang perlu teman-teman. Jadi gini ya, bukan hanya kita itu memilih apa sih yang baik untuk kehidupan kita. Tetapi kita perlu memilih apa yang perlu untuk kita lakukan. Apa yang perlu untuk kita berbuat, baik itu untuk Tuhan atau untuk kehidupan kita. Nah inilah yang sedang dihadapi Paulus. Kematian memang adalah jauh lebih baik gitu ya. Tetapi kehidupan adalah hal yang lebih perlu menurut Paulus. Ayat 24 ya. Lebih perlu gua tinggal di dunia ini karena kamu. Kita patut bersyukur teman-teman. Ya bagi anak-anak Tuhan. Sebenarnya kalau kita diperhadapkan pada dua pilihan ini, apapun yang kita ambil itu tetap sama-sama kita bisa mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Jadi baik kehidupan atau kematian. Nah kalau tadi kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Di dalam ayat yang kita baca, baik kehidupan maupun kematian itu merupakan kesempatan buat kita. Kesempatan untuk sama-sama memuliakan Dia. Nah, yang perlu kita pastikan adalah bagaimana kehidupan kita itu selalu aktif, bukan pasif. Selalu aktif memberikan buah bagi orang lain, teman-teman. Buah kita bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, kalau tadi pagi gua khotbah di PRMI, kita itu nggak bisa melayani atau mengasihi Tuhan tanpa kita melayani dan mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena Tuhan gak kelihatan. Jadi segala sesuatu yang sebenarnya kita lakukan untuk orang lain, untuk sesama kita, ya itulah yang kita lakukan buat Tuhan. Nah jadi sama nih, kita perlu memikirkan, kita perlu hidup yang selalu aktif, memberikan buah yang dinikmati orang lain. Teman-teman, Tuhan gak pernah ciptakan kita untuk hidup buat diri kita sendiri. Ya, seperti tadi melayani Tuhan itu lewat melayani sesama. Hidup kekristenan yang diajarkan Yesus itu memang berlawanan dengan cara dunia ya.
Kalau kalau orang bilang, wah kita ya lu cari duit sebanyak-banyaknya ya, terus simpan sebanyak-banyaknya untuk apa? Ditabung untuk anak cucu ya. Nanti kalau kita berkeluarga, kalau kita punya anak-anak, nanti anak-anak kita, wah kalau bisa udah kita simpenin deh, kita sediain asuransi, tabungan semua gitu ya. Tapi Tuhan Yesus itu suka ngajarin boros teman-teman. Tuhan Yesus pernah bilang, jualah hartamu gitu ya. Berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga gitu ya. Ada amin gitu, ada yang mau jual harta. Ada yang mau yang mengikuti kayak gini ya. Gue pikir kayaknya enggak deh. Enak aja, mana ada gitu ya, jual harta gitu. Gue udah capek-capek kerja, capek-capek kuliah buat dapat kerjaan yang bagus, gue dapat banyak duit. Suruh jual semua, nggak mau lah gitu ya. Teman-teman, tapi poinnya apa sih dari yang Yesus katakan, jualah hartamu, berikan itu kepada orang-orang miskin. Poinnya adalah ada pada kalimat selanjutnya teman-teman. Kalimat selanjutnya itu mengatakan, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus berbicara kepada orang muda yang hartanya banyak itu. Dan ketika orang itu disuruh jual harta, kemudian datang kemari ikutlah aku, dia menyesal. Harta gua banyak nih gitu. Enggak deh kayaknya gitu ya. Poinnya itu ini loh, datang kemari dan ikutlah aku. Dengan rela kita ikut dia. Dengan rela kita jadi muridnya. Melepaskan apa sih hal-hal yang paling kita cintai. Kita harus lebih mengasihi Yesus dibandingkan harta-harta dunia. Teman-teman, hidup kekristenan yang diajarkan Yesus adalah hidup bagi orang lain sekali lagi. Kenapa? Karena Yesus memberikan hidupnya buat orang lain. Apa sih artinya? Hidup yang selfless. Bukan hidup yang self-centered gitu ya. Bukan yang apa-apa pokoknya buat gua. Apa-apa gua harus yang utama. Nah, jadi sekali lagi ya lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat gitu ya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu ini biasanya buat orang-orang tua enggak sih? Iya enggak teman-teman? Orang-orang tua yang dan kayaknya papa mama kita yang ya mungkin sudah senior itu suka lagu-lagu yang begini ya. Kenapa? Karena kesempatannya semakin sedikit dan melalui lagu ini supaya ingat gitu ya. Oh mumpung masih hidup, mumpung nih masih ada kesempatan. Yuk gitu melayani Tuhan. Nah tapi buat anak-anak muda ya, buat kalian relevan nggak gitu ya? Tetap sih relevan gitu ya. Tapi buat kita yang masih muda, gue mau nyanyi ini ya. I have decided to follow Jesus, lagu yang tadi. No turning back. No turning back, gitu ya. Teman-teman gak ada jalan kembali. Karena lo gak akan nyesel. Udah berikan hidup, bahkan masa muda, buat dia. Disitulah lo dan gue menemukan apa sih makna hidup yang sejati. Hanya di dalam Yesus Kristus. Kita itu menjadi manusia yang seutuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Apa arti hidup kami? Apa artinya kami hidup sebagai orang-orang Kristen? Sebagai orang-orang percaya. Tuhan tolonglah kami di dalam masa muda kami. Baik itu kuliah kami, pekerjaan kami, hal-hal yang kami kerjakan, pelayanan. Kami semua semakin diarahkan untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin tahu apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, di antara kami mungkin masih ada yang bergumul dengan apa yang kami lakukan di dalam pekerjaan hari ini. Di antara teman-teman mungkin masih ada yang nggak tahu pasangan hidup yang mana yang Tuhan sediakan.
Apakah dia? Apakah dia? Tuhan, mari Engkau Allah yang hadir bagi kami semua. Engkau Allah yang Immanuel menyertai, memegang tangan kami, bahkan menuntun kami untuk kami yakin, untuk kami mengerti apa yang Engkau mau berikan kepada kami. Dan kami kerjakan dalam hidup ini. Tuhan, biarlah kami memberikan hidup kami untuk hidup bagi Engkau. Bagi Tuhan yang mengasihi kami, bagi Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan biarlah hidup kami semakin hari adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, berkati kami semua. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua.